Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneza Irjifa Fauzi dari kelas 1A STR Keperawatan dengan NIM P279041240007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian sel, struktur dan fungsi sel dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada nukleus. Nukleus adalah inti sel yang berfungsi sebagai pertama, penyimpanan informasi genetik. Yang kedua, mengontrol pertumbuhan sel. Yang ketiga, sebagai tempat replikasi dan juga transkripsi. Yang keempat, mengatur metabolisme. Selain itu, ada juga smooth endoplasmic reticulum atau juga disebut retikulum endoplasma halus yang berfungsi sebagai untuk penyimpanan enzim, ion, dan steroid. Selain itu, ada fungsi lainnya, yaitu berfungsi untuk mentransportasikan lipid dan protein yang baru disintesis dari retikulum endoplasma kasar ke lokasi lainnya. Yang ketiga, ada root endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar yang berfungsi untuk memproduksi dan memproses protein tertentu untuk diekspor, dan juga ada fungsi lain dari retikulum endoplasma kasar, yaitu membuat protein yang akan menjadi bagian dari membran plasma, sistem endomembran, dan atau disekresikan. Yang keempat ada flagellum, berfungsi untuk menggerakkan sel baik dalam cairan maupun di permukaan. Pada bakteri, flagellum membantu sel bergerak menuju lingkungan yang menguntungkan. Yang kelima ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk mendaur ulangkan sel dengan memecah belah sel-sel mati pada berbagai jaringan tubuh. Sel mati yang sudah tercerna akan didaur ulangkan menjadi sel-sel hidup. Yang keenam ada sentriol, berfungsi dalam pembelahan sel. Sentriol berperan dalam mendorong pembelahan sel dengan membantu produksi serat spindle yang membelah kromosom. Ketujuh ada peroksisom atau badan mikro, memiliki beberapa fungsi, diantaranya satu, menguraikan peroksida H2O2 dan metabolisme beracun. Yang kedua ada mengubah lemak menjadi karbohidrat. Yang ketiga menurunkan oksigen dalam sel. Dan ada 8, mikrotubulus memiliki beberapa fungsi, diantaranya A. Mendukung bentuk sel, B. Membantu penggerakan organis sel di dalam sitoplasma. Yang ketiga ada membantu kromosom bergerak selama pembelahan sel. Yang kesembilan ada filamen intermediate atau IF, adalah komponen dari sitoskeleton yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya A. Menahan tekanan mekanisme terutama pergelangan, B. Mengintegrasikan sel-sel individual ke dalam jaringannya masing-masing. Yang ke-10 ada mikrofilamen. Fungsi mikrofilamen digunakan untuk struktur dan lingkungan dalam sel. Mikrofilamen juga terlibat dalam pemisahan sel selama pembelahan sel, memungkinkan pergerakan dan perubahan bentuk sel. Yang ke-11 ada ribosom. Fungsi ribosom adalah sebagai salah satu organ sel yang membantu proses pembuatan protein di dalam sel atau bisa juga disebut sebagai sintesis protein. Yang ke-12 ada Golgi apparatus atau juga disebut Golgi. Fungsinya membentuk kantung vesikula untuk sekresi. Yang kedua membentuk membran plasma. Yang ketiga tempat untuk memodifikasi protein. Dan keempat ada transport lipid. Yang ke-13 ada plasma membran atau membran sel, berfungsi untuk mengatur aliran zat-zat yang masuk dan keluar dari sel. Yang kedua, melindungi sel untuk menjadi penghalang fisik antara lingkungan luar dan organisel bagian dalam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.